Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novianti Milaya. Saya adalah mahasiswa S2 di Universitas Brawijaya, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan, kelas B. Di saat ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas akhir semester 1 untuk mata kuliah metode pengelolaan kebencanaan. Dalam video ini dilakukan studi kasus terhadap bencana alam banjir yang terjadi di Kota Manado. Ini merupakan objek yang akan dianalisis dan diterapkan langkah-langkah design thinking untuk melakukan forensik dari kejadian bencana alam tersebut. Bencana banjir seringkali melanda Kota Manado khususnya pada musim hujan. Hal ini menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah rawan banjir di Indonesia dan dinilai memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir. Dalam dekade terakhir, Kota Manado telah menjadi langganan banjir. Dan yang terparah adalah banjir bandang yang terjadi pada tahun 2014 yang mengakibatkan begitu banyak kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah. Di saat ini, saya akan melakukan design thinking untuk melakukan mitigasi terhadap bencana banjir yang terjadi di Kota Manado. Adapun step by step dari design thinking yang akan dilakukan di saat ini, yang pertama, empathize, define, dan idea. Tahap yang pertama yaitu tahap empathize. Pada tahap ini, kita perlu mengenal mengenai permasalahan yang terjadi maupun keadaan yang terjadi. Kita juga perlu memahami pihak-pihak yang terkait, misalnya seperti masyarakat, pemerintah, maupun faktor-faktor penyebab seperti wilayah, bahkan aspek emosional dan psikologis juga harus diperhatikan pada tahap ini. Sehingga pada tahap empathize ini, kita tidak hanya mengandalkan asumsi, tetapi kita harus melakukan sebuah research atau penelitian. Salah satu cara pada tahap empathize ini yang saya lakukan yaitu melakukan observe atau mengamati melalui dokumen-dokumen terkait dari peristiwa bencana banjir yang terjadi di Kota Manado pada tahun 2014. Sehingga ketika saya melakukan observasi atau pengamatan dari peristiwa bencana banjir yang terjadi di Kota Manado ini, saya menyusun pertanyaan-pertanyaan seperti what, how, and why. Pada bagian pertanyaan what, saya merumuskan beberapa hal yang membantu untuk lebih memahami peristiwa bencana banjir yang terjadi di Kota Manado. Saya tentunya perlu mengenali peristiwa tersebut lewat lokasi dan wilayah kejadian. Selanjutnya saya akan menentukan pihak-pihak yang terkait dan juga terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian saya akan mengumpulkan data, apakah itu data wilayah, pemetaan, pengendalian banjir, melalui dokumen jurnal yang berkaitan dengan peristiwa bencana banjir di Kota Manado. Jenis bencana yang terjadi yaitu bencana alam banjir bandang. Lokasi kejadian di Kota Manado dan wilayah kejadian dikhususkan pada wilayah di sekitar Sungai Sario di mana terdapat 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Malalayang. Pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam kejadian yaitu pemerintah provinsi, kota, dan kecamatan, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi, dan juga pihak swasta. Untuk data yang mungkin tersedia dibutuhkan peta daerah aliran sungai, peta curah hujan, peta administrasi, peta citra satelit, dan juga data kerentanan. Dari data tata wilayah diperoleh informasi mengenai luas Kota Manado, sungai yang mengalir di Kota Manado, selanjutnya letak astronomis dari Sungai Sario, bahkan cakupan wilayah seperti kelurahan dan juga kecamatan yang berada di dekat Sungai Sario. Berikut ini adalah data wilayah Kota Manado, khususnya untuk 3 kecamatan yang berada di sekitar Sungai Sario. Pada gambar ini kita bisa lihat terdapat peta administrasi RT RW Manado tahun 2014 sampai dengan 2034. Selanjutnya juga terdapat peta citra satelit melalui Google Earth.
Pada data curah hujan untuk setiap kabupaten yang berada di sekitar Sungai Sario menjelaskan mengenai curah hujan yang terjadi setiap bulannya. Selain itu, disajikan juga data kondisi topografi per wilayah kecamatan yang terdapat di sekitar Sungai Sario, yang meliputi Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Malalayang. Diperoleh juga data jumlah kejadian banjir tahun 2014 sampai dengan 2016 per kelurahan dari masing-masing kecamatan yang ada. Dari data ini kita bisa melihat kelurahan mana saja yang paling sering terdampak bencana banjir setiap tahunnya. Pada bagian pertanyaan how, saya merumuskan beberapa hal seperti kapan peristiwa itu terjadi, kemudian kerusakan apa saja yang ditimbulkan dari peristiwa bencana banjir di Kota Manado, apakah ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Selanjutnya saya akan bertanya, adakah kemungkinan pemicu dari bencana banjir tersebut? Adakah foto, video, atau tulisan yang menjelaskan peristiwa bencana banjir tersebut? Dan selanjutnya, apakah ada tindakan pemulihan dari peristiwa tersebut? Peristiwa banjir bandang di Kota Manado terjadi pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2014. Adapun kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bandang tersebut yaitu korban sebanyak 86.355 jiwa, kerusakan pada rumah warga, masjid, gereja, dan juga sekolah. Korban jiwa dari kejadian tersebut berjumlah 18 orang, dan peristiwa ini dipicu oleh meluapnya sungai-sungai besar yang ada di Kota Manado. Pemerintah langsung berupaya untuk melakukan program pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk menata kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena banjir. Berikutnya yaitu pertanyaan why. Di sini saya merumuskan beberapa hal, yaitu mengapa hal tersebut disebut bencana. Selanjutnya, kenapa pada saat itu harus terjadi banjir? Berikutnya saya akan bertanya, apakah sering terjadi banjir di daerah atau di wilayah tersebut, dan siapa expert yang bisa kita ajak untuk berdiskusi mengenai masalah ini? Peristiwa banjir bandang di Kota Manado disebut bencana karena terdapat korban jiwa serta mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kerugian baik bagi masyarakat maupun kepada pemerintah, serta menimbulkan dampak psikologis bagi korban bencana banjir. Kejadian ini terjadi dipicu oleh sungai besar yang meluap seperti Sungai Tondano, Sawangan, dan Sario, serta topografi wilayah yang rentan terhadap bencana banjir, sehingga hal ini perlu dianalisis lebih lanjut. Expert yang bisa diajak untuk berdiskusi diantaranya ahli sungai, Dinas PUPR, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, mahasiswa, serta dosen. Empathize tools yang saya gunakan yaitu berupa empathy map. Empathy map ini akan membantu untuk memahami permasalahan yang dihadapi, dalam hal ini peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kota Manado. Setelah kita melakukan tahapan 1, yaitu tahap empathize, saat ini kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap define. Di mana pada tahap define ini kita mulai akan merumuskan permasalahan dan juga tujuan atau hal yang menyebabkan sehingga terjadinya bencana banjir di Kota Manado. Berdasarkan data-data yang telah kita peroleh di tahap 1, yaitu tahap empathize, maka kita akan melakukan rumusan masalah untuk menentukan problem statement. Sebelum saya menentukan define hypothetical problem, maka saya terlebih dahulu merumuskan jawaban-jawaban yang saya peroleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di tahap 1, tahap empathize. Di sini jawaban-jawaban yang saya peroleh memberikan kaitan atau hubungan yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya bencana banjir di Kota Manado. Pada tahap 2, tahap define ini, terdapat fakta-fakta yang telah dikumpulkan yang merupakan penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Manado. Fakta yang pertama yaitu sungai yang meluap. Sungai yang meluap ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi diakibatkan oleh krisis iklim. Krisis iklim sendiri diakibatkan oleh aktivitas manusia.
Aktivitas manusia ini meliputi perubahan tata guna lahan, di mana perubahan tata guna lahan ini digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik ataupun pemerintahan yang kurang mempertimbangkan daerah resapan, sehingga tidak adanya daerah resapan karena tidak adanya penanaman kembali. Tidak adanya penanaman kembali untuk daerah resapan dipengaruhi oleh pengendalian tata ruang yang belum optimal. Pengendalian tata ruang yang belum optimal ini mempengaruhi pemukiman di daerah bantaran sungai, sehingga ketika adanya pemukiman di daerah bantaran sungai, maka sampah dibuang secara sembarangan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dirangkai tadi, maka saya akhirnya merumuskan 2 hipotesis problem dari permasalahan yang telah kita analisis tadi. Define hypothetical problem. Yang pertama, curah hujan yang tinggi akibat krisis iklim sehingga sungai meluap. Yang kedua, sungai meluap akibat pengendalian tata ruang yang belum optimal dan kurangnya daerah resapan. Pada tahap yang ketiga, yaitu tahap idiet, di sini saya melakukan forensik terhadap peristiwa banjir bandang yang terjadi di Kota Manado. Tahap idiet ini dilakukan untuk merumuskan ide mengenai pemicu terjadinya banjir bandang serta upaya mitigasi apa yang harus dilakukan atau solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi terjadinya banjir bandang. Pada tahap ketiga, yaitu tahap idiet ini, diperoleh hasil analisis berdasarkan nilai indeks kerentanan untuk setiap kecamatan, sehingga dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir antara lain kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, tutupan lahan, kedekatan bangunan dengan wilayah rawan, bahkan jumlah keluarga yang tinggal di wilayah rawan, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Adapun solusi atau tindakan mitigasi yang dapat dilakukan meliputi adaptasi struktural, yaitu pembangunan rumah susun atau pembangunan secara vertikal, serta perlu adanya pembebasan ruang untuk sempadan jalan, bangunan, dan juga sungai, perlu adanya green building, serta penyediaan ruang terbuka hijau, pembangunan penampungan air, sistem drainase, serta kolam retensi dan tanggul, dan juga termasuk dalam penyiapan tempat pembuangan sampah sementara. Sedangkan untuk solusi adaptasi non-struktural dapat berupa program-program sosialisasi, baik itu untuk sadar lingkungan, program KB, bahkan pembuatan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan. Sangat diharapkan kepada pihak pemerintah Kota Manado agar dapat meningkatkan kapasitas adaptasi di setiap lokasi yang rentan terhadap bencana banjir. Kemudian untuk pihak akademisi diharapkan agar dapat menjadi penggerak lingkungan yang bersama-sama dengan pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan juga pemberdayaan kepada masyarakat mengenai bahaya bencana banjir dan juga upaya adaptasi serta mitigasi. Sedangkan untuk masyarakat diharapkan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga dan juga memelihara keberlanjutan lingkungan. Demikianlah design thinking yang saya lakukan untuk studi kasus banjir bandang di Kota Manado pada tahun 2014, khususnya di wilayah-wilayah yang berada dekat dengan Sungai Sario. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.